I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting. Minta waktunya sebentar saja gitu ya Bapak Ibu. Baik, bisa saya mulai ya Bapak Ibu ya? Silakan Bu. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di modul 1.4 di tugas CGP calon guru penggerak angkatan 6. Jadi penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu sudah paham sebenarnya apa itu budaya positif. Nah, akan diterangkan di bawahnya. Budaya positif adalah yaitu yang berkaitan dengan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan yang diterapkan di sekolah. Pengembangan budaya positif menumbuhkan motivasi dalam diri anak menjadi yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia seperti yang diharapkan oleh filosofi pengajaran Ki Hajar Dewantara. Itu tentang budaya positif. Kemudian budaya positif itu mencakup apa saja? Yaitu yang pertama tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Kalau dulu sebenarnya keyakinan kelas itu seperti yang dibikin oleh Bu Heni di kelas 9, kesepakatan kelas, kemudian sekarang berubah menjadi keyakinan kelas ya. Kemudian selanjutnya yang pertama disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, maka kita seolah-olah dihukum gitu ya. Kalau tidak disiplin maka dihukum. Padahal sebenarnya berbeda ya Bapak Ibu. Karena disiplin positif di sini ini tidak harus memberi hukuman ternyata. Dan budaya hukuman itu masih menjadi habitual kita kadang-kadang ya, menjadi kebiasaan gitu ya. Dan di guru penggerak ini ternyata dikedepankan sekali bahwa hukuman itu jangan lagi dilakukan oleh kita gitu. Tapi nanti ada trik-trik lainnya yang harus kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan selain menghukum gitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya nilai kebajikan universal. Nah, sebenarnya pada intinya filosofi pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah ini Bapak Ibu. Kebajikan, nilai kebajikan universal. Kita mau menggiring anak, mau mengajak anak bagaimana mereka nanti itu memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, insya Allah sekolah kita sudah melakukan ini ya Bapak Ibu. Kita sudah, contohnya nih, kita sudah mengadakan literasi di sekolah seperti Asmaul Husna gitu ya. Itu adalah salah satu upaya kita mencetak mereka, mengajak mereka, menuntun mereka untuk menjadi pribadi yang beriman. Kemudian program sekolah kita juga ada sholat berjamaah di Ibrahim ya. Itu pun kita dalam rangka menuntun mereka untuk mencapai ketakwaan dan keimanan yang baik. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila itu adalah mandiri. Berarti mandiri itu adalah sosok yang kalau belajar itu nggak perlu kita oper-oper lagi gitu ya, sadar gitu, bahwa ingat ya Bapak Ibu, kalau kita dulu sekolah itu sebenarnya kalau mau belajar itu belajar dulu malamnya ya. Nah, kita ingin anak-anak kita hari ini tuh seperti itu, mandiri belajarnya itu, menemukan sendiri dulu, tidak harus diopera-opera ya bahasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bernalar kritis. Nah, semenjak pandemi, poin 3 ini mungkin di anak-anak itu
turun drastis gitu ya Bapak Ibu. Jadi nalarnya itu kurang. Dan kita mau menuntut mereka ke arah situ, bagaimana kita bisa mengasih stimulus-stimulus sehingga mereka bisa berpikir secara kritis ketika di kelas, menemukan ide-ide baru gitu contohnya. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Nah ini apa? Mereka itu mencintai budaya kita. Kita sering kalau kita mau pentas ini, kita mengajarkan tidak hanya tari Lampung gitu ya, tidak hanya tari yang berasal dari daerah Lampung, tetapi dari Bali mungkin, dari Jawa, itu dalam rangka kita mewujudkan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Kemudian selanjutnya bergotong royong. Contoh di sekolah kita sudah banyak ya Bapak Ibu berkolaborasi seperti piket umum, piket kelas, itu adalah contoh perwujudan bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah perwujudan bagaimana anak kita nanti itu memiliki daya saing, jadi kreativitasnya itu tinggi. Salah satu yang kita lakukan sebenarnya kita sudah mengadakan contoh les komputer, itu dalam rangka anak-anak itu memiliki kreativitas, gitu. Memiliki kreativitas, daya jual, kemudian nanti bisa mereka itu bersaing di dunia global. Tujuan kita itu. Kemudian selanjutnya teori ini ya yang saya sampaikan tadi, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi ternyata hari ini tuh kita nggak boleh ngasih hadiah lagi. Ketika contoh nih, momennya di ulangan harian anak kita tuh ada yang dapat 100. Ternyata nggak boleh Bapak Ibu sekarang. Yang boleh itu adalah ketika mereka juara-juara itu baru boleh dikasih hadiah gitu ya. Karena apa? Ternyata penghargaan yang bentuknya seperti itu akan membuat anak menjadi kecanduan bahasanya. Oh kalau nggak dikasih hadiah nggak semangat lagi gitu. Gitu. Jadi yang perlu kita kembangkan di sini adalah motivasi. Gitu ya. Motivasi agar mereka itu mencintai belajar, kemudian agar nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan tadi itu dapat terwujud. Next. Nah ini hukuman. Apa bedanya hukuman dengan yang lain-lain tadi ya Bapak Ibu? Jadi kalau hukuman itu ternyata tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya kita di kelasnya ya Bapak Ibu, kita itu ngajar matematika. Anak-anak itu nggak ngerjain PR tentang kali-kalian. Kita itu hukumnya push up. Enggak, maksudnya itu enggak ada hubungannya gitu dengan materi kita. Enggak sinkron. Nah itu yang sebenarnya di program guru penggerak itu yang ingin dilunturkan gitu ya. Terus kadang-kadang juga hukuman itu bisa menyakiti psikis anak. Contohnya seperti ini, mungkin pernah kita lawan ya Bapak Ibu. Si gendut gitu namanya. Itu sebenarnya adalah panggilan yang bisa menyakiti psikis anak dan itu tidak boleh. Harusnya itu anak solih apa siapa gitu ya. Tapi tidak boleh yang itu tuh menyakiti psikis, si gendut, namanya si rombeng, apa si menel gitu. Itu sebenarnya kita tidak boleh mengasih julukan-julukan seperti itu. Ya Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Mungkin ini seperti yang di sekolah kita tentang poin Bapak Ibu. Jadi kan kita sudah mensosialisasikan poin kepada mereka bahwa ketika kuku panjang poin 2 gitu ya. Nah ketika mereka melakukan kesalahan, konsekuensinya adalah poinnya 2 tadi. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Jadi memang anak-anak sudah tahu, kita sudah tahu. Itu namanya konsekuensi. Jadi pihak sekolah dengan anak sudah paham, oh ketika melakukan pelanggaran ini, maka hukumannya adalah ini. Nah ini yang ketiga ini mungkin baru Bapak Ibu. Saya juga sebenarnya baru kenal tuh di CGP ini tentang restitusi. Nah restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemudian dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi kayak gini, menuntun mereka, menyadarkan. Jadi kalau melakukan kesalahan contoh tadi perkalian, maka kita gali gitu loh, kita gali dulu. Kenapa tidak mengerjakan PR? Mungkin mereka punya alasan yang, contohnya nih, ada kasus anak yang sering terlambat tuh bukan karena disengaja ya Bapak Ibu, tapi ternyata setiap pagi harus nganter ibunya ke pasar, dan itu memang setiap hari itu lahan ekonominya dari itu. Dan itu tidak bisa dihindari. Jadi kita perlu menggali kenapa anak itu ketika melakukan kesalahan itu sebenarnya problemnya apa sih? Itu yang perlu kita lakukan di restitusi ini. Next. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian di budaya positif itu
kelas apa yang perlu kita ini terutama kita wujudkan di yang sudah yang punya yang menjadi wali kelas gitu ya. Keyakinan kelas yang perlu kita wujudkan di dalam kelas contohnya nih keadilan, integritas, kejujuran, dan itu bisa kita tulis menggunakan kertas-kertas kecil. Kesepakatan mereka pasti kita minta contohnya si A, kamu kesepakatannya apa nih yang mau disumbangin di kelas ini? Contoh itu berangkat tepat waktu, selalu mengerjakan PR. Nah itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita tulis, kemudian kita tempel di kelas itu menjadi kesepakatan bersama Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ini di situ ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang. Nah ini juga anak-anak itu ternyata butuh ini Bapak Ibu. Mereka itu butuh kasih sayang, butuh untuk rasa diterima gitu ya, sebagai individu yang berbeda. Kemudian penguasaan atau pengakuan, kebebasan dan juga kesenangan. Nah itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia yang menjadi kebutuhan dasar Allah juga. Next. Nah ini posisi 5 kontrol. Yang pertama adalah guru itu kadang-kadang tadi penghukum ya Bapak Ibu. Nah ini masih kita banget ya. Kita tuh dikit-dikit ngukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah ini seharusnya ini juga masih kita lakukan gitu ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya posisi kita tuh seharusnya ini ya, bisa menjadi teman. Jadi bisa menjadi teman kepada mereka. Kemudian posisi menjadi pemantau. Dan yang terakhir sebenarnya yang dianjurkan itu adalah terakhir posisi manajer Bapak Ibu. Jadi posisi manajer. Kemudian yang selanjutnya ini. Nah ini ya tadi di atas sebenarnya sudah ada restitusi dan ini cara melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas gitu ya, dengan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa Nana gitu namanya. Itu kata-katanya maksudnya. Karena kita juga dulu pas sekolah juga pernah kan Bapak Ibu berbuat salah itu wajar gitu ya. Kata-katanya seperti itu. Iya, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Jadi kayak kita ajak ngobrol dulu bahwa berbuat salah itu wajar, nggak ada nobody perfect gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita kayak berbuat salah tuh nggak apa-apa loh Nak. Kita pasti bisa menyelesaikan. Nah itu tahap awalnya itu kayak menstabilkan identitas dulu. Nah ini ada tahap 2-nya Bapak Ibu. Habis kita ngomong itu terus apa? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah kayak gini, ini kayak menyadarkan nih. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi ternyata kan kamu enggak. Gitu ya maksudnya itu. Sebenarnya bisa lebih buruk. Jadi kayak kita nyanjung kayak lu apa ya Bu ya bahasanya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti anak itu punya alasan. Dia akan mengutarakan begini. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, nah ini baru penyelesaiannya adalah menanyakan keyakinan. Setelah itu kita kemudian menyepakati menyelesaikan masalahnya tadi Bapak Ibu, seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati yang tadi di keyakinan kelas tadi kita utarakan. Kan kita sudah sepakat ini gitu namanya, bahwa kita sudah sepakat maunya tadi ya Pak, tidak berantem maunya, kan kita sudah sepakat gitu ya. Jadi disadarkan gitu ya. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa, mereka akan menyampaikan. Kemudian itulah masukan kita, motivasi yang bisa kita masukkan setelah mereka mengatakan bahwa kamu mau jadi seperti apa. Mereka pasti mau jadinya tuh gak mungkin yang negatif Bapak Ibu, pasti maunya itu jadi orang sukses gitu ya. Nah itu masukan kita di situ. Nah kita sudah sampai di penghujung ya Bapak Ibu. Nah itulah sebenarnya saya berbagi ilmu sedikit. Saya juga belum bisa seperti itu. Tapi di guru penggerak ini saya yakin banyak hal-hal positif Bapak Ibu. Makanya saya mengajak teman-teman sekalian untuk bisa ikut di program guru penggerak ini, karena satu yang saya dapatkan itu memang kita hari ini sudah di zona nyaman ya Bapak Ibu, malas mikir-mikir gitu, malas bikin-bikin gitu, sepertinya seperti itu. Tapi yakinlah di dalam itu luar biasa ilmu-ilmu yang kita dapat, walaupun perubahan itu harus dari diri kita Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa merubah sekolah itu kayak
Nah kalau diri saya sendiri itu sulit Bapak Ibu, maka saya ngajak teman-teman. Jangan hanya saya, besok Bu Heni, besok Bu Sri, Pak Nanang, kemudian Bu Mega. Jadilah kita itu komunitas guru penggerak yang misinya itu satu. Tapi kalau cuma saya sendiri nggak mungkin terwujud, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan ketemu dengan teman-teman hebat di sana itu yang belum pernah kita ketemu, tapi semangatnya itu luar biasa. Mereka yang pinter IT akan ngajari, gitu ya. Yang pinter tentang pedagogi akan ngajari. Jadi kita saling sharing, saling berbagi, dan itu komunitas positif yang luar biasa. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, mari yang belum ikut, ayo ikut, gitu ya. Luar biasa pokoknya ilmunya. Ya. Mungkin itu sedikit yang mohon maaf ya Bapak Ibu, saya garis bawahi lagi. Saya belum bisa juga, masih belajar. Dan di sini mengajak teman-teman untuk berubah sedikit demi sedikit. Mungkin itu tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Mudah-mudahan sedikit ada yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sekolah.